Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini ya saya menggantikan Bang Irwan ya karena Bang Irwan berhalangan. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar bersama beberapa kemudahan ya, kemudahan cara menjawab soal. Baik, kita mulai dengan tema analisis posisi ya. Analisis posisi. Saya bacakan soalnya ya. Ketika yang saya sampaikan adalah saya bacakan soalnya. Nah, perhatikan berarti yang saya baca tidak seluruhnya ya. Yang saya baca untuk awalnya itu adalah intinya pertanyaan. Nah, apa intinya pertanyaan? Nah, ya. Jadi ya, biasakan juga demikian. Kalau membaca soal, usahakan dimulai dari fokus. Inti pertanyaannya apa? Ya, inti pertanyaannya adalah kota dengan, ya ini bukan dingin nih ya, kota dengan curah hujan pada urutan ketiga pertanyaannya. Ya, jadi di sini ada keterangan nyata nak yang ditanya adalah kota dengan curah hujan pada urutan ketiga. Berarti ada gambaran. Kita diminta untuk membuat urutan. Nah, jadi saya ingatkan ya, waktu kecil dulu nak, kita punya pengalaman-pengalaman yang signifikan membantu kita dalam menyelesaikan masalah karena memang hal-hal seperti ini nak cukup kita kenal ya, buat garis. Ya, buat garis ya, buat garis. Seperti dulu kan waktu kita kecil ada permainan menebak nama hewan. Nah, buat garis 4. Apa maksudnya 4? Berarti ada 4 suku kata, ada 4 huruf ya. Ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang ditanyakan itu yang posisi ketiganya berapa, gitu nah. Jadi apapun pengalaman yang pernah kita lakukan sebagai pemecahan masalah itu bisa dituangkan kembali dalam mengerjakan soal. Ya, silahkan pakai contohnya ini misalnya ya. Jadi ketika pertanyaannya urutan ketiga ya, urutan ketiga. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ada urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita baca cepat ya. Curah hujan pada bulan tertentu di 6. Ah, ini dia. Di 6. Di 6. Angka kuncinya 6. Berarti nak garis yang kita buat itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Akan lebih mudah lagi kalau anak buat. Sempatkan buat di bawahnya angkanya. 1, 2, ya. 2, 3, 4, 5, 6 gitu nak. Ya. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Yang pertama, Medan memiliki curah hujan lebih rendah dari Jakarta. Berarti ya, Jakarta simpulannya. Buat aja dengan akronim singkat. Jakarta lebih dari Medan. Nah, misalnya begitu. Buatnya rangkumannya ya. Curah hujan Ambon lebih rendah dari curah hujan Medan. Ya. Curah hujan Ambon lebih rendah dari Medan. Sambung. Ah, sambung nak. Tapi hujan Ambon itu lebih tinggi daripada Denpasar Bali. Nah, di sini nak sudah ada penyebutannya 4 kota ya, Jakarta, Medan, kemudian Ambon, Denpasar gitu kan. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Wah, bisa langsung disambung nak. Bisa langsung disambung gitu kan. Nah, bisa langsung disambung ya. Kemudian curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Nah, kebetulan ini sekaligus ini ya. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak.
Berarti Denpasar di atas Pontianak. Wah, udah selesai nih ya. Berarti susunannya tinggal copy paste saja nih. Urutan pertama itu Surabaya, kemudian Jakarta, Medan, Ambon, Denpasar, yang paling rendah Pontianak. Nah, kalau begini ya, kebetulan sederhana ya. Maka pertanyaannya, kota dengan curah hujan yang pada urutan ketiga, ya jawabannya Medan. Ya, jawabannya Medan. Baik anak-anak sekalian ya, cara untuk meletakkan tadi ya, ada kuncinya nak, kuncinya ya. Nah ini tergantung saja kebiasaan kalian ya. Misalnya gini. Kalau disebutkan ulang lagi tadi ya, curah hujan Medan lebih rendah daripada Jakarta. Jakarta lebih tinggi dari Medan. Boleh begini, boleh. Boleh nak. Maknanya Medan lebih rendah dari Jakarta. Boleh juga begini, boleh ya. Medan lebih rendah pada Jakarta. Nah, penggunaan tanda besar dan kecil ini hendaknya, nah, ini yang menjadi biasanya kesalahan ya atau kekurang tepatan ya, hendaknya konsisten. Dia konsisten. Apa maksudnya? Maksud konsisten, kalau menggunakan tanda lebih besar, gunakan seterusnya lebih besar. Jangan campur-campur. Kalau gunakan lebih kecil, terus gunakan lebih kecil. Jadi dia harus konsisten. Kalau pakai besar besar semua, kalau pakai kecil kecil semua. Jangan sampai bercampur ada besar ada kecil. Kalau ada besar ada kecil nanti menyebabkan susunannya kemudian menjadi berantakan. Jadi upayakan seperti yang saya buat ini nak. Ketika saya buat dari 1 sampai 6, ya, saya menggunakan tanda besar. Semuanya besar. Berarti kalimatnya akan disesuaikan. Jakarta lebih dari Medan. Walaupun bahasanya Medan lebih kecil daripada Jakarta. Tetap dibuat lebih besar, dia lebih besar dengan menempatkan Jakarta lebih daripada Medan. Nah, jadi ya, saya ingin sampaikan pada kalian, lazimkan penggunaan tanda besar atau tanda kecil, tapi dengan catatan hendaknya konsisten. Kalau besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua. Ya, jadi jangan sampai kemudian bercampur-campur. Konsisten. Kalau besar-besar semua sampai belakang, kalau kecil-kecil semua. Gitu, nak. Paham kira-kira? Mirsad, Naila, dan lainnya. Bisa nak, Pak, Tuan? Pak, kalau misalnya cara yang kayak ini, Pak. Bentar, Pak. Boleh, Pak, kayak ini. Boleh, boleh, boleh. Coba kasih nampak, nak. Pak. Oh, dari atas ke bawah. Ya, Boleh, 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 boleh. Boleh. Yang jelas, nak, kita memahami bahwasanya penulisan atas ke bawah atau kiri ke kanan itu diupayakan sesederhana mungkin. Jadi jangan tulis Ambon. Nah, jangan tulis Denpasar, jangan tulis Medan. Usahakan menyingkat Ambon A saja, Surabaya S saja. Nah, kita ini waktu kita ujian ya, kita berpacu juga dalam kesederhanaan waktu. Tentu nak menulis Ambon dengan singkatan A saja itu jauh lebih cepat dibandingkan kita harus menulis Ambon 5 huruf gitu. Denpasar 8 huruf. Tulis D saja. Tentu jangan sampai nanti kita buat singkatan yang kita lupa ya. Jadi buat singkatan yang familiar. S Surabaya, D Denpasar, P Pontianak. Boleh. Paham kira-kira? paham, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi boleh boleh ya. Boleh susunannya dari atas ke bawah, boleh dari kiri ke kanan. Terserah saja. Ya, terserah saja. Nah, namun usahakan nak, sepraktis mungkin dan kemudian sehemat mungkin letaknya. Ya, baik. Alhamdulillah ini pengantarnya yang pertama ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke ya. Naila Alaya, tolong baca soalnya nak. Naila Alaya, baca soalnya. Silakan nak.
Kak Naila, Nah, silakan Nak. dari atas. Ya, baca Ya, soalnya. Soalnya. disebutkan minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga yang bervariasi sebagai berikut. Oke, Barang ya. A lebih mahal daripada C, Mm-mm. namun kebutuhan akan barang A lebih rendah daripada B. Iya. Barang C lebih mahal daripada B, namun Mm-mm. kebutuhan akan barang C lebih rendah daripada D. Iya. Barang B lebih mahal daripada barang D, namun Mm-mm. kebutuhan akan barang B lebih rendah daripada E. Iya, Nak. Barang D lebih Barang D lebih mahal daripada E, namun kebutuhan akan barang E lebih rendah daripada C. Iya. Barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua adalah Oke, sekarang perhatikan Anda sekalian. Semuanya dilihat ya. Nah, sebenarnya ya nanti keterampilan kalian dalam mengerjakan soal hendaknya dimulai. Jadi ya, saya ulangi ya. Hendaknya nak keterampilan ini ya terus diasah. Hendaknya dimulai dari fokus pada inti pertanyaan. Nah, mungkin supaya fokus ya, anak-anak bisa mulai dari langsung inti pertanyaannya. Pertanyaannya, barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan keberapa? Kedua. Nah, jadi ya, saya lagi kurang sehat ya. Jadi nah, intinya adalah barang yang urutannya pada urutan kedua, baik untuk tingkat harga, baik untuk tingkat harga maupun tingkat kebutuhannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memetakan permasalahannya sehingga permasalahannya menjadi hal yang mudah untuk diperiksa ya, untuk dipelajari. Jadi caranya gini, Nak. Caranya gini. Kita bisa menggunakan bantuan tabel, tabel ya, di mana tabel ini nak kemudian akan memisahkan tentang harga dan kebutuhan. Ditulis, judulnya ditulis nak, ditulis ya. Ini peranan harga dan ini kebutuhan. Buat sederhana saja, harga kebutuhan. Jadi mulai kemudian memindahkan informasi-informasi ini ke dalam kolom-kolomnya sesuai dengan apa yang tertera. Misalnya gini ya, barang A lebih mahal dari harga C. Nah, sekarang anak bisa buat rangkumannya ya, buat rangkumannya. Misalnya begini ya, A lebih mahal daripada C, gitu ya. Namun kebutuhan A lebih rendah daripada B. Nah, di sini yang saya bilang, nak, tolong konsisten. Berarti kan kalau konsistennya B lebih dibutuhkan dibandingkan A. Jadi buat buat tandanya bersama, sama-sama besar. Itu namanya konsisten, ya. Nah, kita sudah memindahkan pernyataan pertama yang agak panjang ini, nah. Ini kan agak panjang ini. Sudah kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang lebih sederhana. A harganya lebih dari C, B lebih dibutuhkan daripada A. Begitu. Jadi kita sudah nanti fokusnya ke tabel yang kita buat saja, nggak perlu lagi melihat eh, pernyataannya lagi. Ya jadi gini ya, ini udah saya singkat ya.
C lebih mahal daripada B. Nah, buat lagi. C lebih mahal daripada B. Nah, ulang nak ya. Ketika C lebih mahal daripada B, nah ini bisa diringkas, nak, bisa diringkas daripada buat dua, gabungkan saja karena melibatkan persamaan yang ada di atas gini. C lebih daripada B. Nah, itu bisa digabung. Masih satu tempat tapi sudah menyiratkan dua pernyataan, gitu kan? Namun kebutuhan C lebih rendah daripada D. Nah, kalau ini kita buat di kebutuhan. Kebutuhan D lebih dibutuhkan dibandingkan C. Nah, coba lihat bedanya ya. Kalau yang harga masih dalam satu baris, kalau yang di kebutuhan karena nggak ada yang berkaitan, dua baris. Nah, pernyataan kedua sudah oke. Sekarang pernyataan ketiga. Barang B lebih mahal daripada D. Ah, kebetulan ini. Kebetulan. Kebetulan bisa disambung ya. Sambung aja. Nah, disambung aja. Nah, ini kebetulan saya bisa menggeser-geser ya. Saya sambung. B lebih mahal daripada D. Sambung lagi. B lebih mahal daripada D. Bisa ya. Tapi kebutuhan B lebih rendah daripada E. B lebih rendah daripada E. Sambung di sini. Nggak usah buat persamaan yang ketiga. Kan ada B. Sambung ya. E lebih dibutuhkan daripada B. Nah, selesai yang persamaan apa, pernyataan ketiga. Nanti pernyataan ketiga nggak usah dibaca lagi. Sudah ada kesimpulannya di sini. Dan yang terakhir ya. Barang D lebih mahal daripada E, Masya Allah. Nah, ini udah nih sekaligus ya. D lebih mahal daripada E. Nah, poinnya nak D lebih mahal daripada E. D lebih mahal daripada E. Nah, sambung lagi. D lebih mahal daripada E. Dengan apa? Ya, kebutuhan terhadap E lebih rendah daripada C. Oh, E lebih rendah daripada C. E lebih rendah daripada C. Ternyata nak ya, dengan kata kunci ini kita bisa menggabungkan kedua bersamaan. C lebih tinggi daripada E. Seakan-akan gini nak, ambil saja pernyataan yang di atas, tempelkan ke bawah. Nah, itu caranya ya. Karena melibatkan C dengan E, di atas ada E, tarik E-nya. Ya, tempelkan kembali. Nah, sudahlah, maka persamaannya sekarang menjadi dua ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan yang kedua. Kalau untuk harga, urutan keduanya apa? C. Kalau untuk kebutuhan, urutan keduanya juga C. Oh, berarti jawabannya C gitu. Nah, sekarang nak untuk latihan saya hapus saja ini ya. Latihan, saya ingin kalian semuanya mencoba. Silahkan diulangi di kertas ya. Nanti tunjukkan ke layar ya. Saya mau lihat kalian sudah bisa buat atau masih harus saya bimbing. Silahkan sekarang saya tunggu nak. Semuanya kerjakan. Nanti tampakkan di layar nak. Sehingga jawabannya C. Ya, jawabannya C. Nanti kita akan buat sebuah kesimpulan yang sama-sama nak, setelah belajar nanti. Silakan, saya mau tunggu, tunggu nak, silakan, silakan. Tolong dibuat lagi ya, bagaimana cara menggiringnya sehingga tadi ya jawabannya baik itu harga atau kebutuhan sama ya. Urutan keduanya adalah C. Silakan Kak Naila ya, at, at nih ya, at nih. Kemudian iPhone ya, Khalaidazia, tolong dibuat lagi, tolong dibuat lagi nanti hasilnya nak tampakkan di layar.
Ya, saya ingin memastikan semuanya bisa Udah, Pak. ya. Udah. Halo, Pak. Dah. Mana? Tunjukkan. Oke, ya, Masya Allah. Bagus, bagus ya. Bagus. Oke. Yang lain, yang lain, yang lain. Ini perlu diperhatikan ya. Sudah ini? Anissa Firdaus, nggak nampak nak? Nampaknya tangan kakak. Ya, berarti sudah insya Allah ya. Pak Anissa ini. Yang lain? Bang Mirsad, Naila Elaya, mana hasilnya? Buat lagi. Nanti ada kesimpulan sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini insya Allah nak relatif mudah ya. Relatif mudah. Cuma tadi ya, butuh pembiasaan saja ya. Pembiasaan saja. Kak Naila mana? Coba kasih nampak nak. Oke, udah. Kak Naila udah. Bang Mirsad? Bentar Pak, lagi buat yang bagus. Oh, lagi boleh, bagus. Berarti udah bisa ya. Eh, Baik, nak. Ya, semuanya saya rasa sudah paham ya. Nah, sekarang semuanya perhatian. Semuanya perhatian. Pekerjaan kita ini sebenarnya bisa kita lebih sederhanakan. Makanya saya bilang, nak, kan usahakan memulai itu dari baca soal. Itu langkahnya, baca soalnya. Apa soalnya? Barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan ke berapa? Coba salah satu baca soalnya. Barang yang sambung, siapa aja boleh? Barang yang Ya, harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua adalah oke. Nah, di sini kita belajar ya bahwasanya itemnya dua item, harga, kebutuhan, dua item. Urutan kedua, dua item. Tapi uniknya, kedua item ini opsi jawabannya satu A, D, B, E, C. Enggak dua, misalnya A dan D. Misalnya kalau A dan D berarti harganya A nomor dua, kebutuhannya D nomor dua. Enggak. Ternyata dua pertanyaan, satu jawaban. Artinya untuk urutan kedua, baik harga maupun kebutuhan itu bendanya sama. Kalau bendanya berbeda, berarti jawabannya dua lah. A, C misalnya. Berarti A nomor dua harganya dari sisi harga, C nomor dua dari sisi kebutuhan. Ternyata enggak, jawabannya satu. Itu artinya, nah, itu artinya, apa artinya? Artinya, kenapa kita nggak fokus pada satu hal saja? Nggak usah buat dua-dua. Kalau anak lihat harga, harga aja. Nggak usah lihat kebutuhan. Kalau perhatikan kebutuhan, kebutuhan saja. Tidak perlu mempertimbangkan harga. Kenapa demikian? Oh, jawabannya sama nanti. Urutan kedua sama-sama. Apa kalau A di nomor dua, nanti kebutuhannya juga nomor dua. Jadi fokus satu aja. Dengan fokus satu saja, boleh harga saja, boleh kebutuhan saja, sehingga pekerjaan kita akan lebih ringkas, lebih sederhana, lebih cepat dapat jawaban. Begitu. Paham ya? Paham nah ya? Paham? Paham, paham, Pak, paham Pak. paham. Ah, Paham. kecuali misalnya, jawabannya dua, A, B misalnya, itu lain ya. Berarti harganya si A nomor dua, kebutuhannya si B nomor dua. Ini enggak, ini jawabannya sama nih ya. A, D, B, E, C berarti kalau dia nomor dua di harga, dia juga nomor dua di kebutuhan. Jadi kenapa kita harus buat dua-dua? Satu aja. Karena jawabannya pasti kemudian menjadi jawaban pertanyaan yang kedua. Gitu, Pak. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Ini memang belajar bersama, nak ya. Belajar bersama. Nah, ini ya.
Tolong bacakan soalnya, nak. Saya pengen terus latihan ya. Kak Khalaidazia. Khalaidazia. Baca, nak, pertanyaannya. Baca aja. Silakan, nak. Kak Khalida, aktif. Bisa baca soalnya, tolong. Atau mungkin belum ya. Kak Anissa Firdausi. Tolong baca soalnya, nak. Mungkin ini sedang ada kesulitan sedikit ya. Idraki. Tolong baca soalnya, nak. Idraki. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Oke, cukup. Ya, Idraki ya. Lain kali, nak, kalau saya bilang baca pertanyaannya, yang ini anak baca. Nak baca yang ini. Nah, dimulai dari jika. Baca, nak, jika saat ini. Silakan, nak. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka Ya, keinginan saya adalah ya, itu pertanyaannya ya. Jadi jika saat ini Agung sudah dapat jabatan, maka keinginan yang apa? Telah tercapai atau akan dicapai? Telah tercapai, gitu kan? Maka kuncinya, anak kami sekalian, kuncinya, kalau dapat soal seperti ini, kuncinya banyak caranya ya, banyak. Salah satunya, kalian fokus dengan kunci pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang telah punya jabatan, jabatannya sudah ada. Nah, ini kuncinya. Kuncinya jabatan. Jadi yang baca ya, adalah yang ada jabatannya. Nah, ini. Jadi saya bacanya gini aja, saya baca ya. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Nah, itu dia. Melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Pertanyaan saya, nak, pertanyaan saya. Melanjutkan pendidikan dengan punya jabatan duluan mana? Jawab coba. Duluan punya jabatan baru kemudian menempuh melanjutkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan dulu baru dapat jabatan? Halo, nak. Antara punya jabatan dengan melanjutkan pendidikan duluan mana? jabatan. Ya, luan jabatan. Berarti kalau sudah dapat jabatan, belum melanjutkan pendidikan. Maka setelah punya jabatan, melanjutkan pendidikan belum tercapai. Maka buang semua jawaban yang ada kata melanjutkan pendidikan. Oh, berarti jawabannya bukan B. Karena ada melanjutkan pendidikan, ya kan? Dan juga bukan E. Bukan. Nah, sehingga sekarang kita fokus saja, nak. Fokus pada jawaban sisa. Nah, berikutnya lagi, nak. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Nah, ini duniawi sekali memang di otaknya ya. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Berarti kalau belum punya jabatan, tidak terhitung sukses. Padahal sukses orang itu, nak, tidak hanya ditentukan apakah dia punya jabatan atau enggak. Ya. Setelah punya jabatan, ia sukses. Jadi kalimat ini berarti punya jabatan dulu baru sukses, atau sukses dulu baru punya jabatan? Jabatan. Jabatan dulu baru sukses. Berarti kalau punya jabatan belum tentu dia sudah sukses. Maka buang jawaban yang ada sukses. Berarti di sini, nak, kita hanya buang-buang aja. A buang, B buang, C buang, E buang, ya. A sama C dibuang karena sukses.
B dan D dibuang karena melanjutkan pendidikan. Maka ada sisa jawabannya. Apa jawabannya, nak? Apa jawabannya, nak? D. D. Apa D? Tentram, Punya pekerjaan menikah. punya pekerjaan, menikah. Ya. Tentram, punya pekerjaan, menikah. Nah, ini menurut versinya Agung. Ya, versinya Agung. Saya punya kawan baik, nah ya. eh, Dosen beliau ya. Dosen di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh ya. Sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri ya. Jadi ya sudah melanjutkan pendidikan, kemudian sudah punya pekerjaan tetap, sudah sukses macam-macam ya. Tapi belum menikah. Nah, nggak cocok dengan pola hidupnya Agung ya. Nah, dia belum kawan saya belum qadarullah belum menikah ya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini segera menikah ya. Jadi orang tuh beda-beda ya, beda-beda orientasi hidupnya beda-beda. Maka kita cobalah berorientasi yang lebih lebih sederhana ya, lebih sederhana. Gitu. Baik ya, untuk sesi yang pertama ini kedengaran, kedengaran. Kan ada pun nyari Kedengaran, suaranya kedengaran ya. Ya, kedengaran. Nggak apa-apa ya. Jadi kita belajar juga memanfaatkan media ya, media. Karena anak nanti mau nggak mau waktu kalian kuliah ya, insya Allah. Ya, waktu kuliah nanti akan banyak ya model pembelajaran dengan media online seperti ini ya, akan banyak ya, akan banyak. Apalagi dengan kondisi sekarang, misalnya ya, kampus-kampus itu sudah membuka diri nak. Jadi tidak hanya kemudian dosennya mengajar di kampus itu saja. Kalau memang dosennya adalah dosen yang punya pengetahuan yang luar biasa, maka dia bisa mengisi di kampus-kampus yang lain. Di mana-mana bisa ngisi dia. Jadi kalian bisa jadi nanti belajarnya sama dosen-dosen dari kampus-kampus lain ya, dari ITB, dari UGM, dari UI, bisa jadi ya. Maka mau nggak mau memang segera harus familiar dengan pemanfaatan teknologi ya, salah satunya dengan Zoom ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini untuk pembelajaran pertama kita. Insya Allah nanti kita akan belajar di sesi yang kedua ya. Sesaat lagi saya siapkan undangannya. Nanti segera bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya.